Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menyimak review bulanan dari Court Astrologer Indonesia. Kita berjumpa lagi dengan saya di sini Leo dari Bacot Nujum. Lalu di sini ada teman-teman saya, ada Kak Riana di sini, ada Kak Almira, juga ada Kak Emir. Mungkin teman-teman bisa menyapa dulu, mulai dari Kak Riana. Hai semuanya, nama saya Riana. Instagram saya Yodivination. Jika teman-teman mau terkoneksi dengan saya dan ngobrol-ngobrol tentang astrologi, numerologi, tarot, kita bisa di sana ya. Di sana juga ada WhatsAppku ya di Instagram. Oke, jangan lupa untuk memfollow Kak Riana di Yo Divination. Nah, berikutnya Kak Almira, kira-kira silakan mau menyapa. Hai semuanya, saya Almira dari Almira Airi. Silahkan berkunjung ke Instagram saya untuk melihat, untuk mengobrol juga terkait tema-tema astrologi lainnya maupun tema-tema spiritual dan juga energi. Terima kasih. Kasih Kak Almira, lalu dengan Kak Emir, silakan. Ya, halo semuanya, saya Emir atau bisa dipanggil Rizky juga nggak apa-apa. Bisa di-connect di Instagram Rich King Astrologi. Itu kalau misalnya kalian masih dalam pembelajaran awal astrologi itu mungkin bisa lihat di situ sih kita bisa terkoneksi bareng atau mungkin hit the DM gitu karena saya juga santai aja orangnya gitu kalau mau nanya-nanya tentang astrologi bisa di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ya silakan follow aja IG kami semua karena di sini kami ya bisa dibilang satu perguruan, satu mazhab. Jadi kami punya aliran yang sama lah, katakanlah seperti itu. Nah, oke, kita akan berlanjut dan memulai pembacaan astrologi untuk April 2025. Nah, kira-kira ke di bulan April ini kita akan bergerak dari bulan Maret yang penuh dengan kelambatan karena di bulan Maret kita sudah merasakan planet-planet yang retrograde dan di bulan April kita akan mulai merasakan nih perpindahan ataupun perubahan gerak. Nah, kita akan lihat dulu di chart. Kita langsung meloncat ke tanggal 8 April. Nah, di tanggal 8 April kita berfokus ke Merkurius di Pisces. Ya, Merkurius masih dalam keadaan yang buruk, masih dalam keadaan terjatuh, detriment juga. Dan dia berada bersama Saturnus. Ya hampir di sini. Merkurius seperti hampir mengenai Saturnus, tapi akhirnya ya dia bergerak maju, menghindarlah Merkurius dari Saturnus ini di tanggal 8 April. Nah, kira-kira gimana nih dampak dari transit ini? Mungkin kita bisa mulai dari anaknya Merkurius dulu di sini, Kak Riana, gimana? Ini lebih baik dari bulan sebelumnya ya. April ini tanggal 8. Walaupun secara dignity bukan yang terbaik ya, tapi lebih baik. Jadi ini kabar gembira buat kita semua yang kemarin pola komunikasi agak-agak menurun, kacau, kemudian juga transportasi juga amburadul, teknologi juga agak ngadat. Ini udah lebih bisa berjalan dengan cepat ya teman-teman. Dan syukurnya sudah menjauh dari Saturnus, jadi kayak nggak terhalang lagi nih. Kabar bagus untuk kita semua. Aku menantikan banget nih. Ini nggak hanya untuk anak Merkuri ya, tapi untuk semua orang lah kena seperti itu. Kira-kira gimana kalau menurut Kak Almira? Aku setuju sih dengan pendapat Kak Riana. Jadi ya walaupun awalnya masih ada banyak salah paham atau masih ada hambatan-hambatan terkait tema-tema Merkurius, mungkin pendidikan, mungkin perjalanan atau rencana-rencana yang sebelumnya akhirnya harus ditunda, ini pada akhirnya akan lebih berjalan lancar. Jadi hal-hal yang mau kita intensikan, rencana kita, pola komunikasi pun lebih lancar lagi. Walaupun ya hampir saja sih untungnya tidak jadi bertabrakan dengan Saturnus. Jadi hambatan-hambatan tersebut juga semakin menghilang. Ya, jadi ya lepas dari hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan lah ya terkait hal-hal merkurial gitu. Kalau menurut Kak Emir ada tambahan? Ya.
Itu aja sih sebenarnya, untung banget itu sebelum ngena sama Saturnus ya waktu mundurnya Merkurius tuh. Dan juga kayak ini, saya melihatnya kayak kemarin Venus retrograde terus Merkurius ikut retrograde itu kayak kucuk-kucuk apa ya, kucuk-kucuk tahe gitu, kasih tak sampai terus dihalang lah mereka, Merkuriusnya maju gitu. Untungnya. Ya, jadi Ya, seperti dansa yang tidak tidak enak ya. Iya. Nah, ya syukurlah Merkurius tidak menabrak Saturnus, meskipun di situ Merkurius masih dalam keadaan lemah, tapi setidaknya tidak sampai jatuh ke jurang, gitu ya. Karena Merkurius juga toh sudah akan meninggalkan Pisces. Nah, kita akan melangkah kemudian ke tanggal 13 April. Di sini menyusul planet yang satu lagi juga bergerak maju. Nah, tapi kali ini planet itu akan menabrak Saturnus. Nah, aku ingin menggabungkan konteksnya sebetulnya karena di tanggal 13 April ini juga terjadi full moon, gitu ya. Terjadi full moon di Libra. Jadi peristiwa full moon ini dikuasai oleh Venus, gitu ya. Um, dan Venus dalam keadaan dia baru bergerak maju dan dia masih menghadapi Saturnus di sini. Kira-kira full moon ini juga membentuk square sebetulnya dengan Mars di Cancer. Nah, kira-kira gimana nih full moon kali ini? Aku mau bertanya kepada anak Venusnya langsung nih, Kak Emir, kira-kira gimana? Ya, itu memang meskipun eh, kondisi Venusnya ini ya, nyaman ya dia di Pisces, tetapi lagi-lagi kan karena dia menghantam Malefic dan juga dia, kalau kata Bang Ali tadi, membuat aspek dengan Mars yang jatuh di situ ya. Jadi saya rasa em, ini masih oke, tapi tetap harus harus berhati-hati lah, terutama untuk anak-anak Venusian seperti Libra Rising dan Taurus Rising gitu. Ya, sepertinya ya masih harus melangkah dengan hati-hati lah ya. Nah, kalau menurut Pak Almira kira-kira gimana? Ya, kalau menurut aku juga di sini sebenarnya ya walaupun Venusnya masih ada rasa nyaman, tapi harus banyak penerimaan-penerimaan akan tantangan-tantangan yang mungkin muncul di tema-tema sekitaran purnama itu karena dia membentuk square dengan Mars. Ya, karena di Libra dan square dengan Mars juga sama-sama di cardinal sign mungkin ada rasa menggebu-gebu, berhati hati mungkin pada emosi yang tiba-tiba datang lalu emosi yang pengen diluapkan dan karena di situ juga bertabrakan dengan Saturnus ada kayak rasa seperti ya gimana ya rasa seperti kayak terasingkan mungkin atau rasa sendirian mungkin walaupun di tempat yang nyaman jadi lebih untuk introspeksi diri aja sih lebih untuk kayak melihat ke dalam diri aja sih untuk tema purnama ini menurut aku. Ya, jadi jangan buru-buru mengambil keputusan, melangkah dengan cepat gitu ya, lebih untuk refleksi. Nah, kalau Kak Riana nih ada anjuran nggak untuk em, apa full moon kali ini? anjurannya masih untuk tetap realistis ya, tetap realistis aja dengan yang terkait dengan kayak relationship seperti itu, atau ada keinginan untuk berkembang, menikmati keindahan dan kenyamanan, karena kan Venus ya, Venusnya rulernya di Pisces, cuma tetap ke depannya tuh tetap ada tantangan, jadi realistis aja dan sadari tetap ada ketabahan yang harus diterima ya. Kayak aktualisasi dari keinginan untuk nyaman di full moon ini ya, tapi tetap dengan kesederhanaan ya. Seperti itu Saturnus. Ya, Iya sih, aktualisasi dirinya. ya, Perayaan itu kayak ya. lebih sederhana lah. Merayakan tapi dengan realistis lah ya, jangan Iya, berlebihan. Intinya seperti itu sih. iya. Jadi, teman-teman, ya full moon kali ini bisalah dirayakan tapi ya jangan terlalu ingar-bingar. Nah, oke, kita melangkah dari full moon. Berikutnya,
Merkurius di tanggal 16 April eh, akan memasuki Aries. Nah, ini mungkin bisa dibahas sedikit bahwa Merkurius yang sebelumnya terjatuh dan detriment di Pisces akhirnya kembali ke Aries, dan ini bisa menjadi suatu perkembangan yang lebih positif lagi. Jadi sebelumnya Merkurius baru lepas dari retrograde kan, lalu dia masuklah kali ini ke Aries, jadinya lebih clear lagi lah kalau kita mau berpikir, mau merencana, mau menyusun kontrak atau menaikkan kontrak gitu. Ini akan menjadi momen yang lebih baik. Jadi jangan buru-buru habis Mercury bergerak maju terus langsung membuat sesuatu gitu ya. Jadi lebih baik tunggu dulu beberapa hari sampai 16 April ketika Mercury sudah memasuki Aries. Nah, tapi omong-omong soal Aries, kita akan membicarakan nih planet yang menguasai Aries, yaitu Mars, yang sepertinya sudah lama sekali, sudah berbulan-bulan dia berada di Cancer, dan akhirnya pada tanggal 18 April dia masuk ke Leo. Nah, kira-kira gimana nih buat teman-teman di sini? Kak Riana, kira-kira gimana dengan Mars yang masuk ke Leo nih? Apa yang akan dihadirkan oleh Mars? Kalau Mars itu kan agresi ya, agresi atau tantangan, kompetisi ya, tujuan, sikap atau tujuan yang ingin dicapai itu Mars ya. Nah, kemarin kan di Cancer tuh lama kali, kayak payah ya di Cancer tuh kita merasakan lah ya, ada emosional, ya, jadi kayak mau perang tapi emosional. Sekarang dia lebih baik walaupun belum terbaik ya teman-teman, ingat belum terbaik. Jadi tetap masih ada tantangan, tetap masih ada, kita perlu kerja keras ya, tetapi ini lebih stabil. Ini lebih stabil, lebih terkontrol aja dari yang Cancer kemarin. Itu aja bedanya. Ini kabar sukacita lah Ya, bagi kita semuanya ya. Lebih terkontrol, lebih kondusif, defensif, agak kaku ya. ya, Tapi belum yang terbaik, tapi lebih baik. Jadi ya. kayak ada depan lah, bulan April ini lebih seger energinya. Pelan-pelan menjadi lebih cerah gitu ya. Betul sekali. Kita kerasa pada saat reading ini ya, kayak membayangkannya. Nah, itu. Pengen, Soalnya saya di tahun ini, Bang Leo, ya. dipimpin oleh Mars saya tahun Ah, ini. ya, ya, Oleh Newton-nya. Bukan ya, perfection-nya. ya. Perfection-nya. Jadi aku menunggu nih Mars di Leo ini. Biar bernapas lega ya, gitu. Iya. Iya. Nah, kalau Kak Emir kira-kira ah, gimana nih melihat Mars yang akhirnya pindah dari Cancer dan masuk ke Leo? Ini apalagi itu kan satu hari sebelumnya Merkurius juga masuk ke Aries ya, dari jatuh ke netral gitu. Sama juga dengan si Mars ini dari jatuh ke netral gitu. Saya ngebayanginnya ya betul ada kelegaan gitu, cuman kayaknya hati-hati muntah aja sih gitu. Karena kayak takutnya wow all out gitu. Karena kan Martian ya, sifatnya begitu. Apalagi itu Merkuri juga ada di rumahnya Mars gitu. Jadi hati-hati ketika muntah, dikontrol aja gitu. Ya. Jadi ini ya, hati-hati jangan tiba-tiba bersemangat gitu, Iya. berapi gitu ya. Nah, kalau Kak Almira ada anjurankah kira-kira menghadapi Mars di Leo itu kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan? Kalau menurutku sih karena di sini ada indikasi semangat yang lebih meledak-ledak ya. Apalagi sebenarnya kan ada mutual reception kan antara Mars dan juga Matahari. Jadi memang harus lebih banyak kontrol dan kalau bisa membuat list kira-kira mau rencana apa sih dan mana sih yang paling bisa untuk diwujudkan dengan tindakan yang lebih tenang, dengan strategi yang lebih matang. Jadi tidak terburu-buru dan ya tidak salah untuk mengambil keputusan hanya karena lagi semangat yang meledak-ledak seperti itu agar hasil yang dicapai pun jadi lebih maksimal. Jadi baiknya kita lebih condong pada kualitas Leo di sini yang adalah fixed sign gitu ya, lebih lebih tetap, lebih terstruktur gitu ya, dan menahanlah keberapi-apian itu. Oke, itu untuk Mars yang akan memasuki Leo.
Dan berikutnya kita akan membahas tentang matahari yang kemudian memasuki Taurus. Nah, mungkin kita tidak langsung membahas matahari memasuki Taurus, tapi kita perlu membahas new moon di Taurus. Nah, karena ya ketika new moon terjadi, maka itulah penanda awal baru sebetulnya, penanda suatu. Nah, namanya aja bulan baru gitu ya. Maka kita sekalian aja langsung bahas new moon di Taurus. Nah, new moon ini berlangsung dikuasai lagi-lagi oleh Venus. Jadi memang bulan April ini adalah bulannya Venus kayaknya. Segala peristiwa-peristiwanya tuh dikuasai oleh Venus gitu. Dan di sini kebetulan juga bulan ketika berada di Taurus dalam keadaan yang exalted, di mana dia merasa nyaman, terusung, dan dikuasai juga oleh Venus yang sedang terusung. Wah, ini kayaknya new moon yang jarang-jarang terjadi. Eh, Kira-kira gimana nih, Kak Emir nih sebagai anak Venus lagi-lagi aku mau bertanya. Iya, ini sebenarnya hati-hati dengan Venusian lagi-lagi saya bilang ya, karena meskipun bulan ini ya dalam tanda kutip bisa dinikmati begitu, cuman nanti ketika setelah new moon tuh langsung menyambut Venus yang akan lagi-lagi kembali jatuh gitu, kembali stres lah ibaratnya. Jadi saya tetap nggak apa-apa menikmati apa yang sudah bisa dirayakan gitu, cuman tetap dalam kontrol aja sih. Saya selalu berpegang teguh pada prinsip itu. Ya, jadi ya Taurus ya, jadi lebih karena ini new moon-nya di Taurus, jadi harus lebih terkontrol juga. Nah, kalau Kak Almira kira-kira gimana nih untuk new moon di Taurus? Sebenarnya hampir sama sih. Karena ya kalau dari bulan April ini apalagi ada new moon di Taurus, mungkin new moon yang bisa membuat kita masing-masing menjadi lebih nyaman. Ada permulaan baru yang mulai tumbuh di situ dari hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang ya mungkin terkesan lambat, tapi hal itu lebih membawa harapan apalagi Venusnya lagi posisi di Pisces. Dia terusung. Tetapi memang kita harus kembali memikirkan baik-baik benar-benar bermanfaat nggak sih? Ataukah rencana-rencana yang kita bikin itu akan menjadikan hambatan suatu hari nanti? Karena setelah itu ada rasa menggebu-gebu dari Venus yang mungkin berlebihan karena dia merasa terasing dan rasa menggebu-gebu tersebut bisa membawakan efek-efek yang detrimental sebenarnya buat diri kita. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan ya, karena memang planet yang terusung atau exalted itu bisa membuat kita tuh terlalu mabuk lah dengan optimisme. Nah, kalau Kak Ariana ada anjuran kah kira-kira baiknya gimana? Ya, benar yang disampaikan Mbak Almira ya. Tadi bahwa harus tetap berhati-hati, terutama dalam relationship, misalnya mau memulai hubungan baru, atau mau mengikat janji, ya, atau mau merayakan, itu tetap bisa, tetapi kembali ke kualitas yang di Taurus ya, new moon di Taurus tetap terkontrol, tetap defensif dan santai dulu ya, nggak perlu terlalu tergesa-gesa menggebu-gebu karena besok-besok itu kan perjalanannya mau realisasikan misalnya relationship yang dibuat di new moon itu siap-siap ya karena akan kayak realita tuh menyambutmu nantinya. Tapi aku tetap ini ya Bang Leo tetap kayak ini is okay kalau mau new things ya boleh, cuma tetap hati-hati seperti yang disampaikan Kak Emir sama Kak Almira tadi itu benar. Ya, jadi kita ya lebih berhati-hati dalam langkah, tapi juga jangan sampai terlalu berhati-hati sampai kita tidak menikmatinya sama sekali juga. Ya, begitulah. Ya, toh ini planet-planet baru melangkah maju, ya, terutama Venus dan Merkurius. Jadinya planet yang baru melangkah maju itu pasti kecepatannya tidak akan langsung ke kecepatan normal, akan perlahan-lahan bertambah. Nah, itu pun yang akan terjadi kepada kita gitu. Maka di bulan April ini kita ya harus sabar untuk maju perlahan-lahan. Oke, eh, berarti sudah beres untuk ulasan umum dari bulan April 2025. Nah, kita akan masuk ke ulasan untuk masing-masing rising sign. Oke,
Aries dikuasai oleh Mars, dan Mars di bulan April akan berpindah ke Leo. Dan selain itu, terjadi full moon di tanggal 13 itu di seventh house, lalu kemudian terjadi new moon di second house. House ketujuh full moon dan house kedua untuk new moon. Nah, kira-kira gimana nih manifestasinya bagi Aries rising? Mungkin bisa dimulai dari Kak Riana coba. Oh loh, wah, anak Mars ya, Aries rising, rulernya berpindah ya di April ini ke Leo. Lebih anak Mars lebih dingin di bulan April ini. Ketika nanti rulernya berpindah ya ke Leo, lebih dingin tapi tetap bergebu-gebu karena dia masih zodiaknya elemen api ya. Hanya lebih apa ya, perjalanan kalian membawa diri itu ketika ingin maju atau melakukan yang lain-lain atau menghadapi sesuatu ya, Leo lebih defensif aja, terkontrol. Itu kabar baiknya ya. Dan di house 5 ya nanti itu. Nah, itu ke relationship atau ketika kalian mau berkarya, sibuknya di sana ya. Atau dengan anak, lebih kalem. Tapi ada semangatnya ya Bang Leo. Itu yang kulihat dari rulernya si Aries rising di Leo ini nanti yang masuk ke Aries, sorry, ke Leo Marsnya ya. Kalau kalau full moon kan di house 7 ya Bang Leo. Ya, betul. Oh iya, tetap koneksinya ke orang lain. Itu ada semacam apalagi rulernya seven house-nya anak Aries nih kan Venus ya yang di Pisces. Ya ada sukacita lah di sana, ada perayaan dan kegembiraan walaupun hati-hati ya, tetap hati-hati, ada Saturnus yang mengintai di belakang sana nantinya ya. Ya, tapi kalian bisa mengontrol diri lah dengan ruler yang udah pindah ke Leo itu. Ya. Itu Bang Leo. Karena Bang Leo juga namanya sama ya. Ya, itu memang ya jadi agak membingungkan. Oke, tapi kita lanjutkan saja. Kita tahu memang rekaman ini ketika Merkurius masih retrograde ya. Oke, kalau Kak Almira kira-kira ada tambahan Kak untuk para Aries rising? Hmm, Aku hanya mengucapkan selamat untuk Aries Rising sih karena sudah mulai akan lebih bersemangat positif. Karena bagaimanapun juga ya Mars lebih nyaman di Leo daripada di Cancer. Jadi ada semangat-semangat baru yang mulai muncul. Ada ya menggebu-gebu, mungkin lebih ingin bersosialisasi, ada lebih ingin fokus ke hobi atau mungkin memulai romansa lagi. Jadi ya ini adalah masa-masa yang lebih baik buat buat Aries Racing untuk memulai sesuatu, apalagi nanti terkait yang di host tujuhnya dan juga host satunya. Jadi ya masa-masa yang menyenangkan lah untuk lebih berelasi, lebih untuk terkoneksi dengan orang lain, lebih untuk tidak emosional lagi mungkin ya ketika berhadapan dengan orang lain juga. Ya walaupun di situ masih ada Saturnus, jadi masih ada beberapa ya tantangan lah yang harus mereka hadapi. Seperti itu. Dengan lebih terstruktur, mungkin lebih tenang lagi, dan Saturnus mengajarkan lebih disiplin lagi pada akhirnya. Hati-hati kepada musuh-musuh tersembunyi kali ya. Iya, juga termasuk itu. Nah, kalau soal new moon-nya nih kayaknya belum banget. Kalau soal nyumunnya, banyak harapan baru mungkin ya, lebih untuk keuangan, lebih untuk bagaimana menghasilkan cuan gitu, karena ya Aries Racing akan lebih semangat juga di masa-masa ini, tetapi memang harus lebih melihat kontrol ya untuk apa namanya, bagaimana gizinya, bagaimana pola makannya, itu juga lebih dikontrol lagi untuk para Aries Racing. Hmm, Oke. Kalau dari Kak Emir kira-kira ada tambahan? Kayaknya cukup sih itu yang jelas saya ngelihatnya
Kalau yang namanya full moon kan pasti intens ya, apalagi di oposisi 1 dan 7 gitu. Jadi pasti mungkin suatu perdebatan, tapi perdebatan yang mungkin masih dalam kategori yang bisa diatasi begitu. Karena kondisi dari moonnya di Libra ini dikuasai oleh Pisces yang dalam tanda kutip masih oke gitu. Dan di sisi lain di dalam first house-nya juga Sun yang Aries ini kan masih exalted, jadi Hmm. ya masih bisa diatasi lah. Meskipun ruler dari Aries sendiri yaitu Mars tuh masih fall ya, cuma dia kan mau menuju ke Peregrine gitu, jadi masih oke. Ya, ya mungkin hati-hati terlalu berbangga diri mungkin kali ya, karena di situ ada Sun yang exalted. Nah, oke, untuk Aries rising berarti kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Taurus rising. Nah, kita akan melihat dulu di mana terjadi full moon-nya. Full moon di tanggal 13 terjadi di house ke-6 dan new moon-nya terjadi di house 1. Lalu Venus ada di house 11 dan kondisinya berubah dari retrograde jadi direct dan dia akan menghadapi Saturnus. Nah, mungkin kita akan mulai dari anaknya Venus dulu nih, yang adalah seorang Taurus rising. Kira-kira bagaimana nih Taurus rising harus menghadapi bulan April? Oke, pada saat dia full moon itu kan menghantam area six house-nya, yaitu mungkin mungkin ada sedikit gangguan di kesehatannya mungkin nantinya ya. Tapi nanti pada saat new moon dia di first house tuh mungkin mungkin ada rasa pengen memperbarui diri gitu secara fisik ataupun secara apapun itu ya. Ada semangat yang mungkin bisa dirasakan gitu. Dan mungkin juga ada beberapa Taurus rising yang merasa oke, ini saatnya ada rasa ingin menyendiri tapi dengan penuh sukacita begitu. Karena nanti kan Venusnya akan bergerak ke 12-nya lagi gitu. Jadi mungkin itu sih yang dirasakan oleh beberapa dari Taurus rising gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke melihat diri sendiri kali ya, ke apa kesehatan diri, penampilan diri gitu ya. Iya. Kira-kira dari eh, Kak Almira mungkin mau menambahkan? Untuk para Taurus Racing, mungkin bulan ini justru banyak-banyak kesehatan, jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat juga. Ya, walaupun ini juga masa-masa yang akan menyenangkan, mungkin ada permulaan baru yang ingin diwujudkan, ada rencana-rencana baru ketika new moon nanti. Nah, tetapi memang dari kondisi badan pun, ya mungkin para para Taurus Racing akan lebih rentan kelelahan. Itu. Dan juga ketika full moon-nya itu lebih banyak untuk kembali lagi, mungkin banyak tanggung jawab yang akan diemban Taurus Racing di masa-masa bulan ini, tetapi juga tanggung jawab tersebut membawa beban untuk misal sosialisasi, ingin lebih kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ada harapan-harapan baru yang diinginkan diwujudkan oleh para Taurus Racing, ya fokusnya lebih ke jaga diri, jaga kesehatan, karena akan rentan untuk ya sakit, kelelahan seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ariana ada tambahan? Ini ya, ya benar, hati-hati kelelahan karena bersosialisasi tadi. Tapi sosialisasinya pun nggak bisa terlalu banyak bermimpi yang bagus-bagus karena ada batasan di sana ya, ada Saturnus. Ya, Jadi memang ujung-ujungnya nanti dia akan menyendiri ya, seperti yang dikatakan anak Venus tadi ya, Kak Emil. Jadi semangat untuk Taurus mumpung nih rulernya masih exalted. Ya, berbahagialah ya kalian mau upgrade diri, mau menjaga kesehatan, mau ikut kelas yoga mungkin. Mau nah tuh mau apa ya? Mau hidup sehat ya. tuh. Ya mungkin Saturnus di situ bisa menggambarkan teman yang mungkin kurang menyenangkan, kurang nyaman untuk diajak berteman, tapi ya mau nggak mau harus diajak gitu. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan oleh Taurus Rising di bulan April. Nah, kita akan pindah berikutnya ke Gemini Rising. Bentar, aku majukan dulu chartnya. Oke,
Berarti aku yang akan menjelaskan ya tentang Gemini Rising. Jadi di sini akan ada suatu perubahan dari retrograde menjadi direct uh, bagi Merkurius. Karena Merkurius menjadi penting karena Merkurius adalah penguasa dari Gemini Rising. Nah, Merkurius akan station direct istilahnya. Itu di Pisces. Jadi ini bukan suatu langkah awal yang harus diambil secara terburu-buru karena Merkurius masih kelimpungan bisa dibilang. Sudah mulai lebih clear isi kepala gitu ya. Tapi belum cukup baik untuk katakanlah untuk menaikkan kontrak, untuk mengirimkan suatu informasi penting gitu ya. Untuk mengajar mungkin bagi yang melakukan bekerja di bidang itu, untuk mulai suatu kegiatan perdagangan karena Merkurius juga menguasai perdagangan. Jadi banyak hal gitu ya masih akan tetap berkabut meskipun sudah cerah. Jadi mungkin siang hari sudah bisa melihat matahari tapi masih banyak kabutnya. Nah, barulah setelah itu Merkurius eh, akan berpindah ke Aries di tanggal 16 April dan itulah baru lebih clear lah sepenuhnya. Maksudnya di situ juga tidak langsung keadaan jadi bagus banget, tapi ya yang tadinya berkabut akan lebih clear dan di situ ya para Gemini Rising akan lebih berfokus ke topik-topik Aries di yaitu di 11 house, berarti itu terkait dengan pertemanan, pembangunan network, jadi bisa lebih banyak ketemu teman lama mungkin, atau menjalin hubungan dengan orang-orang baru, membangun network, memperluas audiens, itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh Gemini Rising di paruh kedua April. Nah, oke, itu untuk Merkuriusnya. Nah, kita juga bisa bahas full moon-nya yang terjadi di house kelima. Nah, ini sebetulnya house yang cukup menyenangkan, full moon di house kelima. Tapi ya namanya full moon, di sini full moon-nya juga agak intens. Mungkin akan diwarnai dengan ya ingin berpelesir, ingin melakukan suatu hobi, ingin berkarya, ingin bersenang-senang. Tapi ya tidak terlalu menemukan sukacita itu. Karena sepertinya full moon ini akan mengajak para Gemini Rising untuk menikmati kembali jiwa kanak-kanaknya. Tapi hal itu belum tentu bisa langsung dinikmati sepenuhnya. Harus lebih sabar, juga mungkin dalam komunikasi, dalam sosialisasi, bisa jadi ada hal-hal yang bisa membuat tersinggung. Nah, bagi Gemini Rising yang sudah punya anak, juga mungkin harus lebih memperhatikan kesehatan anaknya atau relasi dengan anak, itu juga penting. Berikutnya, itu ada New Moon di Taurus, di house ke-12. Ini New Moon yang di awal tadi sempat ku mention bahwa ini adalah New Moon yang bagus karena di sini dikuasai oleh Venus yang masih exalted. Nah, tapi ini terjadi di house ke-12. Maka ini bisa dibilang adalah New Moon untuk benar-benar beristirahat, untuk merecharge diri, untuk betul-betul berada di dalam ketenangan, kesendirian, untuk berbahagia sendirilah. Katakanlah ini New Moon yang bagus untuk bermeditasi, atau karena ya terjadinya di Taurus ya, maka untuk menikmati alam, kesendirian, ketenangan, kesejukan, seperti itulah bisa dibilang. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa bulan April bagi Gemini Rising adalah bulan untuk pelan-pelan melangkah maju sambil juga menunggu isi kepala tuh betul-betul menjadi cerah. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditambahkan? Mungkin Kak Riana, Sudah cukup jelas. Kak Almira, atau Kak Emir? Sudah lengkap sekali, Bang. Sudah lengkap. Baik, baik, baik. Kalau gitu kita akan langsung pindah ke sign berikutnya yaitu Cancer Rising. Nah, Cancer Rising dikuasai oleh Moon, jadi kita bisa berfokus ke full Moon-nya. Cancer Rising akan mengalami full Moon di house keempat, lalu di akhir bulan akan mengalami New Moon di house ke-11. Dan kabar baik bagi Cancer Rising adalah akhirnya Mars pergi dari Cancer dan masuk ke Leo. Nah, kira-kira gimana nih
Cancer Rising? Mungkin dimulai dari Kak Almira. Kalau untuk Cancer Rising ya mungkin sebelumnya banyak emosi, banyak masalah, banyak hal-hal yang menguras emosi untuk Cancer Rising selama Mas berada di host 1. Tetapi ya lebih lega lah ya karena akhirnya emosi-emosi tersebut lebih tenang. Tetapi yang harus diwaspadai adalah bagaimana mengatur keuangan setelahnya. Karena Mars akan pindah ke house 2. Jadi mungkin lebih banyak pengeluaran, lebih banyak adanya semangat untuk ya em, untuk menciptakan keran-keran baru yang bisa menghasilkan uang karena di situ akan Cancer Rising rentan untuk keborosan juga sih sebenarnya. Dan di sisi itu juga ada new moon-nya yang berada di house 11. Jadi lebih nyaman sosialisasi, lebih ada hal-hal yang membuat semangat, ada harapan baru yang lebih muncul buat para Cancer Rising. Karena juga bagaimanapun moon di Taurus adalah moon yang exalted, yang terusung. Jadi ya Cancer Rising akan lebih bersenang-senang dan ada beberapa rencana-rencana baru yang mulai dibentuk oleh Cancer Rising ini. Dan juga untuk full moon-nya ada di house 4 dan ada di house 10. Jadi mungkin lebih lebih terfokus, sibuk juga masalah karir. Selain itu karena ada pihak-pihak tracing atau mungkin tarik-menarik dari orang rumah atau mungkin urusan rumah, ingin lebih memperindah rumah mungkin karena Venus juga masih ada di house 9, masih ada di Pisces yang sekiranya dia juga masih terusung. Nah, selain itu juga memberi efek ya mungkin lebih semangat kali ya untuk belajar-belajar hal baru juga sambil menikmati kegiatannya di rumah dan sibuk bekerja untuk para Cancer Rising. Ya, jadi ada kesibukan di rumah, tapi juga mungkin ada banyak kesibukan dengan pertemanan gitu ya, atau mungkin traveling. Nah, kalau Kak Emir, kira-kira apakah ada yang mau ditambahkan? Jadi sudah cukup sih, cuma saya mau mungkin menjelaskan contoh kasus ya, karena kebetulan kan nanti pas full moon di Libra pertengahan bulan itu kan Ya. eh, ruler dari Libra itu sendiri masih di 9. Jadi mungkin ada eh, perjalanan jauh ke rumah begitu yang akan ditempuh oleh Cancer Risings. Nanti pada saat New Moon juga mungkin akan bertemu dengan teman-teman baru mungkin ya. Saya bisa membayangkan seperti itu sih. Mungkin dari karir yang baru karena Sun juga exalted di 10 pada saat bulan Maret kemarin gitu. Jadi Ya. itu mungkin akan terjadi. Hmm, bisa meng-highlight karir juga ya gitu. Ya, Nah, kalau Kak Riana, apakah ada yang mau ditambahkan? Ini benar ya. Ini perputarannya anak-anak Cancer ini antara rumah, terus karir, terus berpergian jauh, atau studi lagi, atau menguatkan iman dan keyakinan ya. Karena kan sudah lebih reda ya di awal bulan ya masih panas ya. Tapi nanti ketika Mars sudah pindah ke House 2, kalian sudah lebih tenang. Jadi itu akan mengusung keyakinan-keyakinan yang bagus ya karena ada Venus di sana. Ya walaupun masih ada Saturnus juga tetap tetap terbatasi ya itu. Nah, mengenai pertemanan yang full moon itu ya Bang Leo. Ya. Eh, bukan new moon ya akhir bulan ya. Itu kan mengenai pertemanan ini benar ya, harus hati-hati ya kalau misalnya berencana mempunyai teman baru atau membuat kegiatan baru. Hati-hati karena kan nanti Venusnya terhadang oleh Saturnus jadi tetap sadar diri aja. Ya. Lebih slow down dan kalian bisa ya karena Marsnya kan udah di Leo nanti itu yakin aja dah. Oke, aman. Ya. Bisa dibilang Cancer Rising jadi lebih lebih gampang sabar kali lah ya di bulan April. Oke, demikian untuk Cancer Rising. Kita berikutnya akan pindah ke Leo Rising. Nah, di sini di 2/3 awal bulan April, matahari masih akan exalted, terusung di Aries. Tapi kemudian nanti matahari akan pindah ke Taurus. Ya, pindahnya ke house ke-10 sih, gitu ya. Jadi itu bisa meng-highlight tema-tema house 10.
karir. Nah, tapi selain itu mungkin di sini Mars bisa jadi mendatangkan kerugian karena em, yang tadinya dia tersembunyi di house ke-12, nah ini Mars akan masuk ke house 1 nih. Mars akan masuk ke Leo. Dan selain itu kita juga mungkin akan membahas tentang full moon-nya di house ketiga dan juga new moon di house ke-10. Nah, kira-kira dengan peristiwa-peristiwa ini bagaimana ya manifestasinya untuk Leo Rising? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Riana. Wah, Leo Rising ini keren ya. Keren karena eh, nanti sampai berpindah ya matahari ke Taurus tetap keren juga karena di house 10 ya. Kerennya kenapa? Karena matahari rulernya kalian itu sekarang lagi di house 9. Ini bagus banget untuk meningkatkan iman dan takwa, mau belajar kayak astrologi atau mau pergi ke astrologer itu boleh. Nanti ketemunya astrologernya yang bagus-bagus, keren ya. Nah, bisa hubungin kita semua yang di sini. Untuk Leo Rising. Dan nanti ketika matahari berpindah ke house 10 juga keren ya. Kalian terusung juga ada inspirasi, ada naik jabatan. Itu kan di bulan ini, di pertengahan bulan sampai akhir. Jadi apalagi kan house 10 rulernya Venus ya. Walaupun di house 8 ya. Setidaknya ada highlight ya, di sana ada sinar yang menyinari karir kalian. Nah, itu Leo Rising kalau karir. Kalau masalah full moon-nya yang di house 3 paling ya bepergian terus ketemu saudara. Ini Libra full Hmm, moon ini di pertengahan bulan ya. Masih pengen sama saudara atau masih masih pergi-pergi aja, pergi-pergi atau belajar ya singkat gitu, kursus singkat ya, gitu. Sama nanti kan Mars kan masuk ke house pertama ya. Nah ini lebih berani kalian. Wah, keren kali ini Leo Rising, lebih berani ya, hati-hati juga, lebih agresif ya, dan mudah ini ya, tergesa-gesa. Kalau Mars di house pertama bikin luka ya teman-teman, kayak tergores atau apa, itu hati-hati. Karena kan Merkurinya nanti ya tetap di house 9 ya, kalau kalian mau pergi-pergi jauh itu ya. Tuh tergesa-gesa. Tapi yang lain-lainnya oke. Lain-lainnya oke, kayak kayak New Moon juga nanti bagus ya di house 10. Oh, pokoknya bagus, silahkan teman-teman nambahin. ya, silakan. Cepat ada spot-spot yang harus diperhatikan gitu kan. Ya, Kak Emir, ada tambahan? Iya, bener sih kalau kata Karyana tadi bilang kalau mau pergi jauh tuh saya ngerasa highlightnya di situ sih kalau pas nanti full moon. Hmm, eh, Kan kebetulan eh, ruler dari matahari yang ada di 9 itu tuh kan Marsnya masih di Cancer begitu. Jadi hati-hati aja ketika pada saat full moon ini berpergian jauh. Dan mungkin nanti judul full moon-nya tuh mengantarkan saudara yang memang harus keluar uang gitu. Karena kan ruler dari moon Libra ini kan masih di 8 ya. Tapi dengan sukacita, mungkin dengan ikhlas begitu mungkin judulnya. Dan pada saat nanti new moon di Taurus tuh ada, kan kebetulan nanti Mars juga sudah di Leo gitu. Jadi mungkin ada pembaharuan dari segi citra publik atau karir gitu mungkin. Ya ini uh, good sign sih buat ya, Leo. ya, seperti ada suatu semangat baru pergerakan maju gitu lah ya. Ya. Almira mungkin ada tambahan? Enggak sih, enggak banyak sih. Mungkin aku hanya menambah kalau ya selamat untuk Leo Racing karena mungkin dari 12 sign zodiak Leo Racing adalah banyak mendapatkan tema menyenangkan dengan kondisi yang lebih oke di mana ya matahari masih ada di Aries, masih terusung juga. Setelah itu karirnya juga akan lebih bersinar juga ya, tapi hati-hati dengan semangat yang terlalu menggebu-gebu ketika Mars nanti masuk ke Leo. Jadi harus berhati-hati pada semua rencana yang akan dilakukan. Jangan bertindak gegabah aja sih untuk para Leo Rising. Jadi para Leo Rising ya silakan menikmati jalan-jalan yang mungkin duit agak mepet tapi ya inilah kesempatan untuk jalan-jalan. Oke, itu untuk pembacaan
Leo Rising, kita akan pindah ke sign berikutnya, yaitu Virgo Rising. Nah, di sini sudah ada anaknya Merkurius di sini, Kak Riana. Nah, mungkin aku mau uh, highlight dulu ya. Jadi full moon akan terjadi di second house di pertengahan bulan, lalu di akhir bulan new moon akan terjadi di ninth house. Selain itu juga Merkurius akan station direct dan berpindah ke eighth house. Nah, kira-kira apa aja nih Kak Riana? Anak Virgo bulan April ini rulernya mengalami perpindahan 2 kali ya. Yang pertama kan direct ya, perubahan maksudnya. Dari yang retrograde di Pisces menuju direct di Pisces di seventh house. Jadi artinya ya masih biasa aja ketika hal-hal yang terkait dengan orang lain ya, berelasi dengan orang lain. Kenapa? Karena masih di Pisces gitu loh, masih misalnya komunikasi sama orang, orangnya nggak bisa kita harapkan cepat tanggap atau masuk loading cepat dan bergerak cepat seperti yang kita mau ya. Nah, itu jangan dulu berharap ya, karena masih di Pisces. Sampai nanti di pertengahan bulan April ya, tanggal 16 itu berpindah dia di Aries. Oke, ini juga nggak bisa berharap banyak juga, karena masuk di house 8. Setelah sebelumnya kita berurusan dengan orang lain, ya berurusan tuh misalnya kayak berurusan dengan dokumen ya, bisnis, teknologi, studi, kayak gitu kan, komunikasi gitu dengan orang lain. Ya ini di pertengahan sampai akhir pun belum bisa diharapkan, malah dia kayak kelelep gitu. Malah yang ada urusan uang-uang itu yang awalnya lambat-lambat ini kayak ya udah kayak hilang gitu. Tapi ada tapinya ya teman-teman. Matahari kan masih di pertengahan dari awal hingga pertengahan itu kan masih di Aries ya. Jadi kayak ada sukacita ya di sana, ada pertolongan ya cahaya dari matahari. Jadi kita itu pas bulan April ini masih boleh lah ya, nggak perlu terlalu khawatir dengan urusan orang lain atau urusan keuangan. Apalagi nanti kan ada full moon di Libra ya Bang Leo. Ya, betul. Nah, ini terkait dengan keuangan lagi. Ya, kembali lagi karena misalnya ya orang itu ya, ya di depan kita lah, kita ada urusan nih contohnya. Contohnya urusan bisnis kayak lola-lola, ya setidaknya ada full moon ya di house 2 kayak ada sukacita di situ karena Venus pun walaupun orang itu lola-lola dia bagus ya, dia ada Venus di depan kita itu Venus. Ada di seven house ya. Walaupun ada Saturnus lagi ya ampun. Ya jadi tapi kita bersukacita. Jadi ada pengecualian ya, ada kebaikan ya Mas. Di April ini lebih bagus lah dari bulan Maret kemarin yang ngos-ngos ya. Nah, itu sama nanti di Taurus ya, house 9 ya kita lebih akhir bulan kan ada new moon tuh di Taurus di house 9-nya Virgo rising. Nah, rulernya kan masih Venus ya, walaupun dia mau nabrak Saturnus. Keyakinan dan iman kita itu bagus ya teman-teman. Ya terkait dengan karir kita, finansial kita, dengan orang lain, di depan kita ya. Dengan terus public life kita juga oke lah, ada kebahagiaan lah di situ ada karena itu ya ada matahari dan nanti apalagi mataharinya nanti naik ke house 9 ya ini akhir pertengahan bulan ya, jadi oke lah ada kabar baik. Ya. Apakah teman-teman bisa mengerti ceritaku? Bisa silahkan tambahkan. Silakan, Kak Almira mungkin mau menambahkan. Yes. Sudah sih, udah jelas. Kak Emir. Mungkin ini tambahan dikit aja. Tadi sudah cukup lengkap karyanya. Cuma saya cuma nambahin contoh kasus saja karena kebetulan kan nanti pada saat akhir bulan new moon itu kan posisinya ada di house 9 ya gitu. Dan kebetulan rulernya dari Virgo rising ada di 7 gitu.
Jadi mungkin ada karena ini judulnya New Moon Lembaran Baru begitu mungkin karena House 9 juga ngomongin tentang sacred things. Mungkin ada pernikahan yang akan eh, baru dijalin atau baru dilamar gitu. Mungkin bisa terjadi di New Moon itu yang mungkin terasa eh, was-was ya judulnya karena rulernya masih di jatuh begitu. Merkurinya masih jatuh begitu. Ya. Bagaimana dengan Marsnya itu Mars yang yang akan berpindah ke Leo nanti? Apakah oh bisa tidur 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 tenang? Virgo rising. iya itu juga perlu diperhatikan situ. Apapun yang nanti judul lembaran barunya tetap berhati-hati aja. Ya. Mm. Jadi ya untuk Virgo Rising berhati-hatilah dalam langkah terutama ya juga soal pengeluaran juga soal relasi ya banyak beban tapi ini sudah akan lebih clear lah bulan April ini perlahan-lahan. Oke, segitu untuk Virgo Rising. Nah kita akan pindah ke Libra Rising. Di sini Venus akan bergerak dari berganti fase dari retrograde menjadi direct. Lalu selain itu di terjadi di six house ya. Lalu ada full moon di house pertama, di first house, dan ada new moon di eighth house. Nah, kira-kira gimana nih dinamika Libra rising di bulan April? Mungkin dari Kak Emir dulu. Oke, bergerak majunya Merkurius dan Venus nanti ini kayaknya di satu sisi mungkin bersama pasangan juga akan lebih baik gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin ada kesehatan yang akhirnya diperhatikan gitu. Kemudian pada saat nanti full moon di first house itu mungkin mungkin ada sedikit perdebatan dengan lawan bicara begitu karena kebetulan lawan bicaranya posisinya kuat begitu karena kan di seven house-nya ada sun yang exalted begitu jadi mungkin agak sedikit draining gitu tapi ini masih bisa diatasi karena lagi-lagi Venusnya penguasa dari first house-nya juga kebetulan exalted begitu dan pada saat nanti akhir bulan di 8 yang saya rasakan di sini ada pengeluaran terkait dengan kesehatannya sendiri sih. Tapi eh, atau mungkin pengeluaran dari habit yang dia lakukan begitu. Tapi dilakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mungkin. Iya. Oke. Apakah ada yang mau menambahkan? Kak Riana mungkin? Pengeluaran untuk pasangan juga ini ya. Yang dilakukan dengan kesadaran benar itu. Hmm. Atau untuk menjaga kesehatan. Lebihnya nanti untuk yang new moon ya di akhir bulan ya. Hati-hati. Ya. Itu aja tambahnya Bang. Kalau dari Kak Almira? Sebenarnya udah disebutkan semua sih, tapi memang ya untuk Libra Racing ini juga harus banyak istirahat karena mungkin juga banyak tanggung jawab juga, banyak juga mengurusi beberapa relasi dan nanti juga ya lumayan ada permulaan terkait tentang pengeluaran bersama pasangan atau mungkin juga harus lebih hati-hati tema-tema dari stagnansi dan tema-tema terkait pengeluaran besar-besaran itu bisa terjadi untuk para Libra Racing ini. Ya, di hati-hati kesehatan dan hati-hati pengeluaran untuk para Libra Rising di bulan April. Oke, kita akan pindah ke Scorpio Rising. Scorpio Rising ini juga yang akan mengalami sama seperti Aries Rising gitu ya. Akhirnya keluar dari lembah kegelapan karena Mars akan berpindah ke Leo, akhirnya akan memasuki house ke-10 di sini. Yang akan membicarakan soal karir. Jadi mungkin Scorpio Rising ini akan lebih ambisius dan mungkin nggak emosional lagi ya. Dan selain itu juga akan terjadi full moon di house 12 ya. Kalau ini mungkin masih bisa mendatangkan emosi-emosi tertentu, tapi kemudian ada new moon di house ke-7 yang bisa jadi mendatangkan relasi yang lebih produktif. Nah, kira-kira gimana nih untuk Scorpio Rising menurut Kak Almira?
Kalau aku melihat sih para Scorpio Racing ini jadi lebih tadi disebutkan Bang Leo lebih ambisius soal kerjaan, lebih untuk ada hal-hal yang ingin diraih terkait karir, terkait pencapaian dalam hidup masing-masing Scorpio Racing ini. Nah, tetapi para Scorpio Racing ini juga harus berhati-hati ketika nanti ada purnama itu ya mungkin banyak tanggung jawab karena di situ juga ada matahari yang exalted jadi menggambarkan tanggung jawab yang mereka miliki juga adalah tanggung jawab yang exalted, itu pun akan memberikan rasa kelelahan untuk para Scorpio Rising. Jadi, ya lebih ingin menyendiri, mungkin lebih entah itu bermeditasi, entah itu kontemplasi diri, introspeksi, ataupun dia hanya sekedar beristirahat, meminta waktu atau mungkin menyediakan waktu untuk dirinya sendiri sih. Ya, walaupun ketika nyumun itu akan ada harapan-harapan baru, adanya pembaruan terkait kualitas relasi yang semakin meningkat, adanya harapan-harapan baru yang dimiliki oleh para Scorpio Racing, atau mungkin yang sedang menjalankan romansa, atau mungkin sedang ada entah itu PDKT, perkencanan, atau sosialisasi, itu pun bisa mengaktifkan karena Venusnya juga masih ada di house 5, tema-tema romansa yang ya lebih menyenangkan untuk dibawa lebih serius lagi oleh para Scorpio Racing ini. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Riana dulu mungkin. Ya, Scorpio Rising lebih bisa mengontrol dirinya yang lebih baik ya di bulan April ini nanti ketika Mars udah berpindah ke Leo, terutama udah bisa memanifestasikan pekerjaan-pekerjaannya, statusnya dia mulai menunjukkan wewenang dan kekuasaannya lagi. Itu lebih bagus ya. Tapi benar kata Kak Almira, hati-hati nanti tanggung jawabnya dilimpahkan lagi kepada dirimu ya. Nah, karena ketika mulai menunjukkan semangat untuk bekerja, otomatis orang akan kayak, oke, kerjakan ini, yang mana itu hati-hati kesehatannya. Soalnya nanti kan Merkuri juga akan ke Aries ya, jadi kayak nggak bisa berpikir dengan jernih, jadi kayak iya kan, seperti itu hati-hati. Tapi bisa ini ya, aku lihatnya dia bisa mendatangkan orang baru, klien baru, melepaskan klien lama yang nggak penting-penting lagi, dan bisa bersenang-senang, berkreasi. Walaupun ada Saturnus tetap diiringi dengan limitasi, nggak apa-apa juga gitu kan. Kayaknya bagus deh. Ini pengeluaran juga masih up and down ya, hati-hati tuh. Tapi itu udah kabar lama ya. Jadi mereka menyadari ini. Congratulations lah untuk anak Scorpio. Ya. Nah, kalau dari Kak Emir ada tambahan? Cukup lengkap tadi udah Oke. terhighlight semua jadi. Nah, Oke, jadi mungkin Scorpio Rising-nya bulan April paruh pertama mungkin masih akan cukup intens, tapi nanti setelah Mars pindah ke Leo itu sudah akan lebih clear. Oke, kita akan pindah ke sign berikutnya yaitu Sagittarius Rising. Nah, Sagittarius Rising rulernya masih aja ada di Gemini, nggak pindah-pindah sih, gitu ya. Nah, tapi ini sebentar lagi kok, jadi sabar. Nah, tapi kita juga akan meng-highlight full moon-nya di house 11, ya bisa jadi cukup menyenangkan. Lalu new moon di house 6. Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Emir dulu, oke. Sagittarius Rising. Eh, mungkin dalam menyambut full moon dan new moon ini masih terasa sama seperti yang sudah-sudah ya, karena Jupiter sang rulernya dia tuh masih dalam keadaan yang tidak baik gitu. Dan mungkin karena full moon di Libra di pertengahan bulan itu ada di 11, mungkin hmm, ada sedikit percekcokan atau mungkin bahkan bersama dengan teman ini tampak seperti baik-baik saja, tapi padahal mungkin eh, ada yang perlu dibaliknya, atau ada yang perlu eh, diperhatikan lagi begitu. Dan mungkin pada saat nanti new moon di six house ya, itu eh, ada pembaharuan atau mungkin ada new concern about their own health gitu. Itu bagus sih karena kebetulan kan Venus juga masih di 4 ya. Eh, jadi eh, ini masih oke buat Sagittarius Rising, cuman
eh, pada saat full moon nanti yang di pertengahan bulan itu aja yang mungkin perlu di take notes gitu. Oke. Hmm. Jadi kalau untuk Kak Almira ada tambahan? Untuk para security testing masih harus bersabar karena ya masih ada pemernya dalam keadaan detrimen walaupun ya mungkin ada bantuan juga sih karena dia masih berada di angularity-nya, masih ada bantuan dengan orang lain walaupun juga memunculkan orang-orang yang tidak nyaman buat dia. Ya, walaupun bersabar pun nanti juga ada masanya Jupiter akan masuk ke host 8. Jadi memang harus menikmati kehidupannya dengan lebih banyak sabar sih. Nah, kalau yang di sini untuk nyumunnya yang berada di host 6 berada di Taurus, lebih adanya memperhatikan kesehatan sudah pasti, lalu memulai tanggung jawab, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan atau masih ada rutinitas yang akan dimulai para Sagittarius Rising di bulan ini. Dan juga full moon-nya pun kan ya mungkin lebih ramai bersosialisasi, lebih ada keinginan untuk bersosialisasi lagi, tetapi juga akan banyak ya banyak sosialisasi yang harus dipilah-pilah lah ya karena di situ juga Venusnya masih akan bertabrakan dengan Saturnus. Jadi ini ya, pintar-pintar memilih memilih teman, memilih partner mungkin adalah tema bulan April bagi Sagittarius Rising. Kak Riana ada yang mau ditambahkan? Ini yang full moon ya, full Ya. moon di Libra ya. Itu kan antara house 11 dan 5. Ya lebih ke ranah apa ya, kayak dengan teman-teman benar itu harus ada kehati-hatiannya, tapi juga bisa ini ya, konflik itu bisa muncul cuma tidak akan terlalu kelihatan. Nah, cuma nanti itu menggelora tuh di ranah pribadi. Dia tidak, untuk Sagittarius Rising ini tidak besar-besaran ke publik ya masalahnya. Itu nggak sampai ke kerjaan atau reputasi, tapi di kenyamanan pribadi kayak dengan keluarga itu eh, agak-agak terganggu ya. Seperti itu. Cuma ada Venus juga di sana, ada kenyamanan juga. Ya, seperti yang biasa-biasa ya. Tunggu berapa bulan lagi lah sampai rulermu ke Cancer ya. Sekarang sabar aja. Ya. Jadi sekarang kayak ya udah dengan keadaan seperti sekarang ini aja lah ya. Nah, begitu untuk Sagittarius Rising, mungkin masih harus sabar sampai bulan Juni nanti. Kita akan melangkah ke zodiak sign berikutnya yaitu Capricorn Rising. Capricorn pun masih dikuasai oleh Saturnus yang berada di house ketiga yang tidak berpindah-pindah. Nah, di sini Capricorn Rising sebagai si Saturnus justru mendapatkan keuntungan dari kedatangan Venus gitu karena sebagai Saturnus ya Venus lah yang menyokong kalian gitu ya. Nah, lalu selain itu juga ada full moon di ini kayaknya masih diundur sehari karena moonnya udah pindah ke Scorpio. Oke. Full moon-nya terjadi di house 10, lalu new moon terjadi di house 5. Nah, ini sepertinya bisa cukup meng-highlight hal-hal yang cukup menyenangkan nih bagi Capricorn Rising. Kira-kira gimana nih menurut Kak Emir dulu mungkin? Oke, betul sih itu pada saat Saturnus sang rulernya itu yang sudah lama ada di third house-nya kan kedatangan Venus ya. Ya. Dan kebetulan pada saat nanti ada purnama di 10 house-nya di pertengahan bulan itu mungkin akan eh, ada keharusan untuk eh, tampil di permukaan umum gitu mungkin yang berkait dengan third house-nya harus berbicara begitu, harus berbicara di depan umum gitu. Kemudian nanti mungkin ini juga akan berkait dengan sang Mars yang masih mencokol di angular house di seven house-nya. Jadi mungkin ini ada berkait dengan uh, one on one relationship-nya juga mungkin yang akan terhighlight di situ. Dan nanti pada saat new moon uh, ada di fifth house. Mungkin ada beberapa dari
Capricorn Rising yang akan bisa jadi membuka lembaran baru dengan anak gitu, atau mungkin membuka lembaran baru dalam hal romansa gitu, atau mungkin ada melakukan hobi baru gitu. Itu bisa jadi karena sang ruler dari Taurus itu sendiri masih berada di tempat yang nyaman gitu. Ya, jadi mungkin ini saat untuk fokus ke karir, tapi juga bisa fokus ke rekreasi kali ya. Nah, kalau menurut Kak Riana gimana? Ini nanti em, ketika Merkurinya berpindah ke Aries ya, Ya, jadi Capricorn Rising ini itu Merkurinya berpindah ke Aries 16 April ya, pertengahan bulan. Jadi mulai ada kayak komunikasi lagi dengan anak, apalagi kan nanti ada akhir bulan itu New Moon ya, benar kata Kak Emil tadi. Tetapi hati-hati ya, ada masih tantangannya di sana di ranah pribadi ya. Karena Marsnya kan dari kemarin-kemarin itu orang-orang di sekitarmu tuh kayak menyebalin. Nah ini masih ya, tapi ke dirimu dan keluargamu dengan dengan orang tua atau dengan anak-anak ya. Nah di sanalah nanti akhir bulan ada pembaharuannya ketika New Moon di tanggal 28 itu dengan pasangan, dengan anak atau dengan hobi-hobi yang sebelumnya sempat terhalangi ya. Tapi sekarang udah lebih bagus. Itu yang aku lihat ya Bang Leo. kalau Kak Almira ada tambahan? Mungkin tadi sudah di juga, tapi aku menambahkan ketika perpindahan Mars nanti di house 8, jadi harus lebih bersiap-siap untuk manajemen keuangan, karena bisa jadi akan ada pengeluaran yang berlebih di situ. Nah, itu juga ya ini masa-masanya para Capricorn Rising mungkin lebih banyak untuk mengobrol, tapi hati-hati juga ada salah paham dengan obrolan-obrolan dengan orang sekitar. Dan ya masa-masanya ingin lebih bersenang-senang dan mungkin melakukan hobi ya, dan juga berkreasi selain juga memikirkan karir mereka. Ya. Jadi ya membangun membangun karir sambil bersenang-senang. Jadi jangan serius-serius amat buat Capricorn Rising di bulan April, tapi ya boleh serius juga sih. Nah, oke, berikutnya kita akan pindah ke Aquarius Rising yang juga dikuasai oleh Saturnus. Saturnus ada di house kedua, eh, dan lagi-lagi ya sebagai Saturnus sama seperti Capricorn Rising, Aquarius Rising di sini justru mendapatkan keuntungan dari datangnya Venus gitu. Venus datang sebagai penolong lah, bonification kalau dalam istilah astrologi tradisional. Nah, di sini juga terjadi full moon di house ke-9. Kayaknya tema jalan-jalan nih, mencari ilmu, mencari inspirasi nih lagi jadi tema sebagian besar nih ya. Jadi ini full moon di house ke-9, lalu ada new moon di akhir bulan di house ke-4. Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin dari Kak Ariana bagi Aquarius Rising. Ada Venus ya di house keduamu. Sejak lama banget nih Aquarius Rising nih diem karena dia nggak ngapa-ngapain, dia sudah nggak ngapa-ngapain karena keuangannya dibatasi sama Saturnus ya, jadi banyak diem. Tapi dengan adanya Venus yang nangkring ya di house duamu, ada sukacita ya, ada bantuan, ada kenyamanan di sana di ranah finansial, jadi itu bagus banget untuk Aquarius Rising. Nggak perlu kaku lagi ya, seperti biasanya, bolehlah have fun lah, nikmatilah kerja kerasmu. Kemudian apa ya, nanti itu keyakinannya juga ketika full moon juga lebih positif ya, karena kan ada moon di sana ya. Jadi ada perayaan, ada sukacita, ada kenyamanan di sana, dan juga tertarik lagi ke dunia divinasi itu anak-anak Saturnus terhighlight ya, apalagi kan di sana disupport oleh Sun ya, teman-teman dekatmu yang bagus-bagus. Apa tahu mau astrologi atau mau menjadi astrologer atau mau sekolah astrologi, boleh. Itu anak-anak Saturnus ya, dan ada uangnya juga ya. Atau ada ya, masih ada Saturnus di house 2 tapi ada kayak bantuan lah dari sosok-sosok feminim lainnya. Itu kalau
New Moon ya paling pembaharuan atau rencana-rencana baru yang mau dibuat di rumah ya, di ranah pribadi aja. Seperti itu. Dan apa Cancer nanti itu ke House 7 tetap hati-hati tuh Hmm. di Leo ya. Ya, Itu. dalam relasi ya dengan orang lain itu masih hati-hati. Ya, mungkin Kak Emir mau menambahkan? Oh, tadi udah cukup. Cuman ini sih mungkin saya cuma ngambil contoh ya. Ini kan karena purnamanya ada di Nine House gitu dan kebetulan kondisi Venusnya juga membantu sang rulernya sendiri gitu di second house. Mungkin ada plesir bersama dengan eh, siblings gitu yang mungkin juga tidak masalah jika memang ada Saturnus yang masih menginggap di pemasukannya, tapi dia penuh dengan sukacita mungkin bisa jadi gitu. Dan eh, nanti pada saat new moon di Taurus itu kan juga kebetulan Mars sudah bercokol di seven house ya. Ada pembukaan lembaran baru, tetapi juga mungkin diiringi dengan pelepasan Martian yang akan dilakukan gitu. Tapi pembukaan lembaran barunya ini cukup baik gitu. Hmm, ya, ya. Jadi tetap bisa menyambut lah ya suatu hal baru yang baik. Nah, kalau dari Kak Almira, ada yang mau ditambahkan? Hmm, aku sedikit aja sih ya. Kalau untuk para across racing lebih hati-hati terkait keuangan ya, walaupun juga ada bantuan terkait keuangan ya, mungkin ada beberapa tanggung jawab yang masih harus diselesaikan oleh para cross racing karena masih ada Saturnus di host 2 mereka. Ya, walaupun begitu juga hati-hati juga terkait relasi. Relasi interpersonalnya harus benar-benar dijaga karena juga bisa jadi menghadirkan konflik atau ada orang-orang yang akan mengganggu relasi kalian di situ. Dan juga mungkin ketika purnama akan lebih berfokus untuk ya ingin melakukan perjalanan atau mungkin ingin untuk belajar-belajar hal-hal baru, ingin pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Dan ketika nyumunnya itu akan lebih berfokus untuk menguatkan fondasi diri, mungkin ada hal-hal baru terkait fondasi diri para akvas resung ini, dan juga lebih berfokus untuk rumah mungkin ya, entah itu menempati rumah baru atau mungkin menghiasi rumahnya, dan hal-hal yang terfokus tentang orang tua mungkin bisa jadi juga, terutama ya fondasi diri sih kalau menurutku. Ya, jadi inilah saatnya bagi Aquarius Rising untuk memperkokoh fondasi diri. Nah, sekian untuk Aquarius Rising. Kita akan melangkah ke yang paling terakhir, Pisces Rising. Di sini full moon terjadi di house ke-8. Hati-hati pengeluaran. Lalu new moon terjadi di house ketiga. Mungkin akan ada petualangan lagi nih bagi Pisces Rising. Lalu rulernya masih ada di house keempat, detriment. Di sini ada Jupiter di Gemini. Nah, kira-kira gimana nih Kak Almira membahas Pisces Rising? Apa yang akan terjadi bagi Pisces Rising di bulan April? Ya, untuk para PSS Racing tetap harus hati-hati terkait tentang transaksi, terus terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan belajar-belajar atau komunikasi dengan hubungan interpersonal, karena di situ juga masih ada Merkurius yang fall dan juga masih ada Venus juga di sana. Jadi mungkin lebih ingin mempercantik diri atau mungkin fokus memperindah dirinya sendiri ya, bagaimanapun ularnya juga masih detrimensi dalam 1 tahun ini untuk para PCS Racing. Jadi masih ada beberapa PCS Racing yang lebih sibuk pada keluarga, mungkin juga PCS Racing yang harus sering pulang karena masih ada Jupiter di situ. Dan terkait untuk full moon-nya memang harus sangat berhati-hati pengeluaran. Pengeluarannya harus lebih dimanajemen lagi, harus lebih dipikirkan lagi, benar-benar butuh nggak sih pengeluaran yang harus dia lakukan itu. Jadi bisa jadi malah menambah tanggung jawab yang lebih dulu harus diselesaikan oleh para peserta racing. Dan untuk nyumunnya, ya mungkin para peserta racing jadi ya akrab dengan para saudara mereka, juga lebih ingin jalan-jalan lagi, ada petualangan baru di sekitar, atau mungkin justru para peserta racing ini ada hal-hal baru yang ingin dipelajari.
Jadi menambah semangat belajarnya untuk para Pisces Racing. Dan juga hati-hati kesehatan, ya karena ada Mars yang akan memasuki house 6 di Leo. Jadi lebih berhati-hati ya, mungkin lebih sering cek tentang hal-hal yang berbau dengan peredaran darah ataupun ya lebih memberikan kesehatan, tanggung jawabnya juga karena bisa jadi juga banyak menambah tanggung jawab ketika Mars masuk di situ. Jadi eh, cukup banyak ya yang perlu diperhatikan di sini ya, pengeluaran, perjalanan, kesehatan, ya bisa juga tentang tempat tinggal. Nah, itu sudah lengkap sekali dibahas oleh Kak Almira di sini. Mungkin Kak Emir atau Kak Ariana ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Sudah mantap ya. Sudah ya, sudah cukup. Iya, mantap. Oke, berarti sudah selesai juga sesi pembacaan per rising sign kita di review kali ini. Oke, berarti sesi kita di sini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, sudah mendengarkan sampai sejauh ini, ataupun langsung meloncat ke titik-titik tertentu, nggak apa-apa. Yang penting kalian view video ini. Nah, di sini untuk teman-teman yang hadir di sini, Kak Riana, Kak Almira, Kak Emir, em, mungkin dari Kak Riana dulu mau ada suatu promo kah atau suatu layanan khusus yang mau dipromosikan di kesempatan ini? Iya, teman-teman, saya membaca astrologi, natal chart, dan segala macamnya ya. Ada nanti tuh di Instagram saya, Yo Divination. Aku juga udah main ke Threads ya, teman-teman, ke UTAS ya. Sama aja. Namanya Yo Divination. Bisa kita di sana juga untuk saling mengenal ya dan bertukar pikiran lah. Sama ini selain astrologi dan turunannya ya kayak natal chart dan pembacaan tahunan, aku juga baca tarot dan numerologi. Nah, juga di sini aku mau nambahin nih Bang Leo. Ya. Kalau misalnya kalian nonton video ini terus ngeliatin rising itu harus pakai jam lahir ya teman-teman, bukan yang ngomongin misalnya Aries atau Taurus, no. Ini pakai jam lahir. Jadi teman-teman silahkan dulu menghubungi kami kalau yang nggak tahu jam lahirnya, nggak tahu risingnya atau ascendernya. Kalau udah tahu ya udah tahu ya itu bagus ya. Nah, bisa kami juga nggak hanya aku ya mengadakan rektifikasi buat teman-teman yang nggak tahu jam lahirnya. Jadi kalau misalnya mau nonton ini udah bener ya, udah bener tepat sasaran. Selain aku juga ada Bang Leo dan Kak Almira nantinya yang untuk rektifikasi jam lahir ya itu selalu ya kita ingatin lagi ya Bang Leo dan yang lain-lainnya supaya nggak salah nantinya. Kita maunya tuh fungsional ya. Thank you. Oke, jangan lupa follow di IG ataupun di thread Kak Ariana di Yo Divination. Nah, belakangan nih Kak Ariana banyak pertanyaan-pertanyaan interaktif nih yang mungkin bisa teman-teman ikutin. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau Kak Almira di sini ada yang mau dipromosikan mungkin suatu kelas kah atau suatu layanan khusus, konsultasi? Kalau untuk bulan April nanti, aku akan mengeluarkan list price list terbaru dan juga sesi baru yang akan ada di akunku Almira Iris dan juga ada diskon nanti. Silahkan berkunjung ke akunku dan aku sangat setuju dengan apa namanya pendapat Kak Riana. Aku lihat juga masih banyak orang-orang yang ya mengatakan astrologi hanya berdasarkan dari mataharinya saja, tetapi padahal astrologi itu lebih luas daripada itu, tidak hanya membahas bagaimana sifatnya, tapi juga membahas apa sih takdir yang kita miliki. Jadi, silahkan menghubungi kami jika seumpama nih belum tahu tanggal lahir, ada rektifikasi, dan kami masing-masing juga membuka bacaan natal chart dan tema-tema tahunan yang bisa dijadikan untuk acuan ketika kita melangkah dan penerimaan atas takdir kita. Itu aja sih Bang dari aku. Terima kasih. Astrologi adalah memetakan takdir, membaca takdir, menghitung kapan takdir itu akan berbuah. Jadi bukan soal, aduh, Scorpio keras kepala, Taurus pemalas, ya bukan yang seperti itu gitu ya. Nah kalau dari Kak Emir mungkin ada suatu konsultasi khusus atau promo yang sedang dijalankan, silakan berbagi. Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya untuk bulan ini rencana sih masih
baru mau dibangun apa opening promo buat konsultasi jasanya, cuman eh, apapun itu, apakah nanti jadinya bulan ini atau bulan depan itu, saya tetap akan saya mengadakan sesi Kamis gratis. Kebetulan ya, mudah-mudahan konsisten ya, karena kebetulan rencana saya tuh 2 minggu sekali begitu, setiap hari Kamis. Mungkin dari kalian yang pengen tanya-tanya gitu untuk quick reading itu, saya membuka sesi itu di hari Kamis. Dan untuk 6 orang pertama ya, karena kemarin 9 ternyata kebanyakan, saya sendiri kewalahan kelimpungan begitu. Jadi pantengin aja di Instagram saya di richking.astrology. Terima kasih. Silahkan follow Rich King Astrologi dan nantikan Kamis gratis. Siapa tahu berkesempatan untuk mendapatkan deliniasi gratis. Ya tentu saja kalau mau yang lebih lengkap lakukan konsultasi ke orangnya langsung, silakan DM, ya pasti akan disambut dengan baik. Nah kalau dari saya sendiri ya seperti biasa akan ada promo nanti bulan April yang akan diumumkan pada bulan April, layanan konsultasi, ya itu dinantikan aja, bisa terkait konsultasi bagian kelahiran ataupun pembacaan dekade ataupun kisi-kisi tahunan. Oke, teman-teman, sekian untuk perjumpaan kita di sini. Kita akan berjumpa lagi di bulan mendatang. Semoga semuanya lancar sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan mendatang. Sampai jumpa semuanya dan take care.